Adapun masalah tartibul qiyamul lail, apa yang saya dapatkan di Allah ya Rahmal Maghfurlah, guru kita, panutan kita, bangunnya kita dari tempat tidur, tentu kita menyiapkan diri dengan thaharah. Kalau punya hadas besar, tentu mandi dulu. Kalau enggak, cukup dengan wudu. Habis wudu, habis thaharah, ada perintah sholat sunat wudu. Kalau saya tambah sholat sunat wudu serta taubah. Usolli sunnatal wudu ma'at taubah. Ada ayatnya, ya. Barangkali bisa diambil sesuai apa yang Allah perintahkan. Faqra'u ma tayassaru minal Qur'an. Bacalah ayat-ayat Al-Quran yang gampang, yang mudah buat Anda. Para pendengar dan hadirin, kemudian setelah sholat wudu dengan taubah tadi, kita lakukan sholat tahajudnya. Ya, paling tidak 2 rakaat. Kalau memang memungkinkan kita bangun dari 2:30, ya, kita baca habis Fatihah surah yang agak panjang, yaitu surah Ad-Dukhan. Rakaat yang pertama kita baca Ad-Dukhan, yang kedua kita baca surah Al-Muzammil. Rakaat pertama kita baca Ad-Dukhan, rakaat yang kedua kita baca Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil. Setelah selesai sholat tahajud, tentu kita minta. Kalau bisa setiap habis salam kita minta sesuai doa masing-masing. Doa tahajud ada, ya. Kemudian setelah itu kita iringi dengan sholat tasbih 4 rakaat, 2-2. Iya. Di mana Nabi Ibrahim alaihissalam waktu Nabi Isra Mi'raj, beliau berpesan, ya Muhammad, bahwa surga itu tanahnya subur. Yang paling subur tanaman di sana, kata Ibrahim, ada subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Salat tahajud ini pernah Nabi panggil Abbas radhiyallahu anhu. Ya Abbas, kalau kamu pengen ada 10 perkara yang Allah berikan kepada kamu, lakukan sholat ini. 2 rakaat. Nah, kalau saya alhamdulillah, kalau memang situasinya agak luas, agak malam, rakaat yang pertama saya baca Yasin sambil Al-Qadina. Rakaat yang keduanya lanjutannya, ya. In kanat illa sanu wahidah, dan seterusnya. Sepotong, ya. Itu rakaat yang pertama, 2 rakaat yang pertama. Bangun lagi, niat lagi, rakaat ketiga saya baca surah Al-Waqi'ah. Rakaat keempatnya saya baca surah Al-Mulk. Itu apa yang saya lakukan. Karena saya terdorong apa yang kata Rasulullah SAW. Kalau kamu pengen diampuni dosa-dosamu, mulazamalah kamu baca Yasin. Apakah siang atau malam. Jangan tinggal sepanjang hidupmu. Dawam. Khairul amal adwamu wa inqalla. Kalau kamu pengen menjadi manusia yang dicukupi rezekimu, insyarahat dadamu, maka jangan tinggal surah Al-Waqi'ah setiap malam atau siang. Kalau kamu pengen nanti masuk ke liang kubur tidak ditanya oleh munkar nakir dan tidak mendapat azab kubur, mulazamalah kamu baca surah Al-Mulk. Jadi 4 rakaat itu, rakaat yang pertama Yasin sampai sepotong, mimar qadina hadza ma'rum sakulun sakul mamsalun. Rakaat kedua in kanat. Rakaat ketiganya baca Al-Waqi'ah, keempatnya baru surah Al-Mulk. Itu tahajud. Baru habis itu sholat hadiah.
Nah, kalau hadiah ini pernah saya dapat dari Allah Yarham, di mana kata Nabi, kalau orang baca Fatihah baik di dalam sholat maupun di luar sholat, kulhu 11 kali, falak anas sekali-sekali, alif lam mim sampai mulihun dengan ayat kursi, yakinlah bahwa apa yang dimohonkan disampaikan kepada almarhumin almarhumat yang berada di kubur, baik keluarga dekat kita maupun muslim yang lainnya. Itu sholat hadiah namanya. Baru berikutnya saya lakukan sholat istikharah. Ma khaba man istakhar, kata Nabi, wa ma nadima man istashar. Tidak akan rugi orang yang selalu minta pilihan terbaik kepada Allah lewat sholat istikharah. Dan tidak akan menyesal orang yang selalu bermusyawarah minta pendapat orang lain di dalam apa yang akan dia lakukan ke depan. Baru habis itu sholat taubat ya. Sholat taubat ya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum dan seterusnya. Sepotong. Berikutnya ya ayyuhan nabiyyu jahil kufar, sepotong lagi. Yang terakhir, kalau kita sudah witir di sore hari, cukup sholat hajat. Tapi kalau di sore hari kita belum sholat witir, ya habis sholat itu baru kita sholat witir. Sholat witir ada 2 hadis. Ya. Pertama, apa yang kata Rasulullah SAW? La tanam qabla an tutira. Ini kalau tidak salah dipesan kepada Mu'adz bin Jabal ya. Jangan kamu tidur ya Mu'adz sebelum kamu lakukan sholat witir. Ini dipakai oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Yang selalu dikerjakan Abu Bakar sholat witirnya ba'da Isya. Iya, habis ba'da Isya selain Ramadan tentunya. Dia sholat witir. Apakah 3 rakaat? Apakah lebih dari itu? Karena aqallul witri ya raka'ah. Wa aktsaruha 11 rakaat. Banyak-banyak 11 rakaat ya. Kalau kita memang sudah, tak usah witir. Ya, tapi kalau belum, lakukan sholat witir. Nabi bilang, ya, akhiru sholatilailaikum witran. Akhiri sholat malammu dengan witir. Ini yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Ya, kita tahu bahwa Umar bin Khattab, ya, apalagi dan goda, bekas dia jalan saja, setan gak mau jalan. Masalaka Umaru fajjan illa salaka syaitan fajjan akhar. Tidak berjalan Umar di satu jalan kecuali setan mencari jalan lain. Gak berani dia nginjak bekas tapak Umar radhiyallahu anhu. Berjamaah semua hadirin dan pendengar, itu bicara tentang Qiyamul Lail. Barangkali ini saja yang dapat sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Kita bisa mengamalkan dan mengisi Ramadan yang sedang kita lakukan ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang selalu diberikan hidayah taufik untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Kalau bisa dan mudah, ya. Man syabba ala syai'in syaba alaih. Siapa yang di waktu mudanya demikian, insya Allah setelah tuanya pun demikian. Ya, ala bisa karena biasa. Ya, biasakan beramal dari kecil dan muda, insya Allah termasuk juga. Ya, sab'atun fi dzillah yauma la dzilla illa dzillah. Syabun nasa fi ibadi rabbih. 7 golongan nanti kata Nabi akan dinaungi di arsy Allah, orang berpanas di mahsyar, kecuali ada 7 golongan. Di antaranya syabun nasa fi ibadi rabbih. Pemuda yang waktu mudanya ya dalam perkembangannya dia ibadah dengan baik kepada Allah, enggak kenal dosa. Barangkali ini saja cukup. Ya. Kurang lebih mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.